Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat semuanya. Saya berharap juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, apalagi musim pandemi saat sekarang ini ya ibu-ibu, tetap jaga kesehatan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ayo siapakah di antara ibu-ibu yang bisa membantu saya berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran ibu? Oke, Ibu Feni, silakan. Baiklah, teman-teman ibu-ibu sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Feni. Mudah-mudahan doa tadi diijabah oleh Allah ya, dan kegiatan kita lancar, tuntas, dan tidak ada masalah. Amin. Oke, baiklah. Supaya pembelajaran kita pagi hari ini semangat, panas, ayo siapa yang mau ice breaking terlebih dahulu, dipersilakan di antara ibu-ibu. Oh, Ibu Saya coba Ibu ya. Oke Ibu, dipersilakan. Baiklah ibu-ibu, coba ikuti saya untuk ice breaking. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Hei, tangan-tangan dilentikan, ayo tepuk tangan. Yeay. Mantap ice breaking dari Ibu Sumiarsi. Terima kasih Ibu. Kembali. Boleh saya tambah ice breakingnya ya? Boleh, biar tambah semangat. Kayaknya saya sudah mulai lapar. Bagaimana kalau kita tepuk bakso ya? Tepuk bakso. Bulat. Dikecapi. Disambeli. Disausi. Dikuahi. Nyam. Wah, kenyang saya Ibu. Sudah. Kita nengok badut dulu ya Bu. Oh iya. Hidung tomat, mata sipit, perut buncit, hilup bah. Oke. Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Mantap. Oke. Baik. Sudah speakingnya kayaknya sudah berkeringat, sudah kenyang nengok badut, ada kemana-mana kita ya kan? Oke, waktunya pembelajaran kita mulai. Kayaknya udah siap nih. Baik. Pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kemarin itu adalah tentang komponen penyusunan modul ajar. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa komponennya? Ada berapa komponennya? Neng. Ada banyak? Oke. Ada 3. Mungkin Pak Ibu sudah mantap Ibu. Iya, komponennya itu ada 3. Nah, itu yang pertama adalah informasi umum. Kemudian komponen inti, ya kan? Komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Kita akan melanjutkan dari komponen penyusunan model ajar ke prinsip dan prosedur penyusunan model ajar. Jadi setelah kita mempelajari pembelajaran kita kali ini, itu diharapkan, saya berharap dan kita semua insya Allah itu bisa mengetahui apa-apa saja prinsip dan prosedur penyusunan model ajar. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya dengan membuat model ajar. Saya ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. Izinkan saya untuk menge-share terlebih dahulu apa yang kita pelajari. Oke, sudah nampak kah? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita mulai. Prinsip penyusunan modul ajar. Nah, sebelum kita menyusun modul ajar, ada baiknya kita memahami dulu apa itu prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Dengan cara apa? Pendekatan yang harus kita lalui itu
harus memperhitungkan. Jadi penyusunan model ajar itu harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik itu adalah ciri-ciri, kemudian kompetensi. Kompetensi itu kemampuan, dan minat peserta didik. Minat itu apa sih yang mereka mau, dan itu terjadi pada setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman. Kenapa? Karena tingkat pemahaman setiap individu itu berbeda-beda, termasuk kita yang ada di sini sekarang. Jadi setiap individu, setiap manusia itu tingkat pemahamannya berbeda-beda. Kemudian variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Itu harus benar-benar kita perhitungkan. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar. Jadi pelajar itu harus betul-betul kita lihat, kita intip bahwa setiap pelajar itu unik. Nah, pelajar itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka tidak sama, meskipun berasal dari daerah yang sama, berasal dari rumah yang sama, berasal dari rahim yang sama. Sama rahim yang mereka berasal dari tempat keluarnya mereka itu sama, rahim tempat mereka bernaung itu sama, artinya memiliki ibu yang sama. Tapi dari kesamaan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kedua individu tersebut memiliki keunikan masing-masing. Bahkan kembar siam saja itu memiliki perbedaannya. Apalagi pelajar atau peserta didik yang kita punya. Ada 20 pelajar, 20 lah keunikannya. Oke, jadi kita harus benar-benar melihat sudut pandang tersebut. Yang keempat, belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Jadi intelektualnya dari si anak, sosialnya si anak, kemudian personalnya si anak, itu harus berimbang dan saling berhubungan. Jadi intelektualnya seperti apa, sosialnya bagaimana. Sosial itu artinya hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan teman-temannya yang lain. Dan personal itu adalah dirinya sendiri, itu seperti apa. Itu harus saling berhubungan dan harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik. Tingkat kematangan itu berasal dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Jadi semakin berkembang tentu tingkat kematangannya semakin juga berkembang. Tidak stuck, tidak berhenti di situ saja. Kecuali dalam tanda kutip ada hal-hal yang memang memberhentikan tingkat kematangannya itu. Kemudian dia memiliki tingkat perkembangannya itu haruslah merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman yang sebelumnya dia sudah merasa tidak tertarik dengan pembelajaran itu, kita harus paham, kita harus membuat modul pembelajaran agar lebih menarik lagi, agar apa, peserta didik itu lebih tertarik lagi untuk belajar. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, kita masuk ke 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. 4 kriteria itu apa saja? Yang pertama adalah esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Yang keempat, berkesinambungan. Akan kita bahas satu persatu. Esensial itu seperti apa sih? Esensial itu adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran itu berasal dari pengalaman belajarnya dan lintas disiplin dari peserta didik. Pengalaman belajarnya seperti apa? Tentu setiap individu, setiap pelajar, setiap peserta didik itu memiliki pengalaman belajar masing-masing. Kemudian kriteria yang kedua itu harus menarik, bermakna, menantang. Kalau modul ajar kita tidak memiliki kriteria ini, tentu peserta didik kita akan merasa bosan, merasa biasa-biasa saja, tidak memiliki gairah, mau belajarnya belajar, mau tidak ya tidak, itu dia ya Bu. Dan dia fasik pastinya. Nah, jadi kita harus menyusun modul ajar kita itu dengan cara yang menarik, bermakna, menantang. Menarik supaya siswa kita tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Dari mananya? Dari model pembelajarannya misalnya, apa yang kita gunakan metodenya. Kemudian bermakna itu bisa mereka pahami sampai kapanpun, akan tetap teringat bahwa pembelajaran itu melekat di dirinya dan akan diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Baru menantang itu mereka punya rasa ingin tahu. Apa yang kita ajarkan, ada rasa penasaran bagi mereka. Bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan apa yang diminta oleh gurunya tersebut, oleh kita misalnya. Jadi ada rasa tantangan untuk peserta didik kita. Jadi kalau
kalau ini kita terapkan alangkah alangkah hidupnya proses pembelajaran itu. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Relevan ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Jadi ada relevansi, ada hubungan. Relevan itu artinya berhubungan, saling keterkaitan. Jadi tidak terpisah antara pengalaman sebelumnya dengan apa yang akan kita ajarkan setelahnya. Kemudian kontekstual itu sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik itu berada. Misalnya saya nih di Kandis, tentu modul ajar saya itu kontekstualnya harus yang berada di sekitaran Kandis. Apa yang biasa mereka lihat di Kandis, yang bisa saya masukkan ke dalam pembelajaran saya. Tidak, Bu, tidak mungkin saya harus mencarinya kemana. Tidak mungkin harus saya ambil dari daerah yang lain yang mereka belum tahu, yang mereka tidak tahu. Tentu harus saya masukkan yang kontekstual ini agar mereka lebih paham. Oke. Kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan artinya ada keterkaitan. Berkesinambungan artinya berlanjut gitu, keterkaitan, tidak putus sampai di situ. Jadi ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi mereka berlanjut dari fase 1, fase A, kelas 1 akan berlanjut ke kelas 2. Kemudian fase A itu akan berlanjut ke fase B. Jadi ada keterkaitan. Jadi saling berkesinambungan. Oke, itu dia 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Dan itu harus ada dalam modul ajar yang akan kita buat. Ya Ibu-ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ibu mau bertanya, boleh? Boleh. Berdasarkan kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar, itu yang nomor 3 ya, relevan dan kontekstual. Di situ artinya harus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Tetapi ada dalam benak saya, apakah itu tidak menimbulkan kebosanan bagi peserta didik karena hal itu kan mungkin sudah diketahui dari lingkungannya yang sebelumnya. Oke. Jadi gimana penjelasannya Ibu? Yang relevan ini artinya yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Contohnya itu kan kalau dibilang bosan tentu tidak bosan karena dia berkelanjutan kan Ibu. Dia tidak hanya berhenti sampai di situ saja, ada berkelanjutannya. Nah, kenapa dibilang keterkaitan dengan yang sebelumnya? Karena pembelajaran hari ini ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Misalnya, pembelajaran sebelumnya itu adalah penjumlahan 2 angka. Nah, sedangkan pembelajaran sekarang itu adalah penjumlahan 3 angka. Dari yang 2 angka tadi dia sudah paham itu. Sedangkan yang sekarang itu 3 angka, tentu dia belum lagi, masih mau coba ini. Itu dia. Jadi ada keterkaitan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dengan apa yang akan kita ajarkan saat sekarang ini. Bagaimana Ibu? Oh iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Ibu. Bisa saya lanjutkan? Iya, silakan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur penyusunan model ajar. Prosedur itu apa sih ya sebenarnya? Nah, kita sering mendengar kata prosedur. Yo, apa sih prosedur itu? Harus sesuai prosedur ya. Kita seperti itu kan selalu bilang. Siapa yang mau menjawab nih? Apa tadi prosedur? Coba Bu. Oke, apa tuh Ibu? Aturan kali ya Bu? Bisa cara atau langkah-langkah yang harus diperhatikan. Oke, benar sekali. Jadi prosedur itu, terima kasih ya Ibu Dewi ya. Prosedur itu memang bisa dibilang artinya atau maknanya itu adalah cara atau langkah-langkah. Jadi sekarang kita akan mempelajari itu, langkah-langkah penyusunan modul ajar. Jadi ada 6 langkahnya ya Ibu-Ibu. 6 langkah atau 6 prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Sedangkan yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas satu-satu nih. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi sebelum kita menyusun modul ajar,
kita harus menganalisis dulu kondisi dan kebutuhan guru. Apa sih, bagaimana kondisi guru, bagaimana keadaannya, bagaimana apa yang dibutuhkannya dalam penyusunan itu. Kemudian jadi itu misalnya kita tengok atau kita lihat kompetensinya seperti apa, sosialnya bagaimana, seperti itu ya Ibu. Kemudian satuan pendidikan kita itu seperti apa, apakah prasarana dan prasarananya sudah tersedia, sanitasinya seperti apa, lengkapkah lokalnya, kemudian cukup nyamankah dia untuk peserta didik, ada tidak dari lokasi sekolah kita itu, ada tidak yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama sudah mengetahui di pembelajaran sebelumnya. Profil Pancasila itu ada 6 dimensinya, ya kan? Nah, di dalam modul pembelajaran kita harus ada itu. Bisa saja 1, 2, atau bahkan 3 yang bisa kita masukkan dalam modul ajar yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kita kan sudah belajar tuh tentang capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu, kita akan menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Satu capaian pembelajaran itu bisa turun menjadi 4, bisa tergantung dari banyak dari konten capaian pembelajarannya ya. Itu bisa kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi itu yang akan kita masukkan nanti ke dalam modul ajar kita dan kita kembangkan. Kemudian, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi modul ajar itu harus kita susun sedemikian rupa sesuai dengan komponen yang tersedia yang sudah kita pelajari kemarin. Yaitu tentang apa dia? Informasi umum. Informasi umum itu ada identitas sekolahnya, siapa yang membuat modul ajarnya, jenjangnya, kelasnya, seperti itu ya Ibu. Kemudian yang kelima itu pelaksanaan pembelajaran. Kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita canangkan atau kita buat, untuk apa? Untuk menerapkan modul ajar kita tersebut. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Jadi evaluasi ini apa? Evaluasi ini adalah untuk menilai, untuk mencari kelemahan dan keunggulan dari modul ajar yang sudah kita buat dan sudah kita ajarkan kepada anak-anak, sudah kita terapkan pada anak-anak. Kelemahan di modul ajar ini apa ya? Kok anak saya tadi tidak aktif ya? Apa yang salah dengan modul ajar saya? Lemahnya di mana ya? Oh, ternyata lemahnya di metode pembelajarannya. Keunggulannya apa ya? Gitu. Jadi ada evaluasi tentang modul ajar kita. Jadi untuk selanjutnya dari evaluasi tersebut kita bisa memperbaiki modul ajar yang akan kita buat selanjutnya. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut sudah saya jelaskan tadi. Tindak lanjut itu adalah sebagai upaya memperbaiki modul ajar setelah adanya evaluasi dari modul ajar kita tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Bagaimana Ibu-Ibu? Sudah paham? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, berarti ada ini ya, kita harus ini nanti ya, kita akan mencoba membuat menyusun modul ajar dengan apa yang sudah kita pelajari ya Ibu-Ibu, dan semoga modul ajar yang akan kita buat nanti bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke? Oke Ibu. Oke. Baik, saya keluarkan dulu. Oke, nampak kembali. Nah, Ibu-Ibu, sudah selesai pembahasan tentang prinsip dan kriteria penyusunan modul ajar. Itu dari saya. Apabila ada kesalahan itu tentunya dari saya. Dan karena kesalahan itu memang datangnya dari manusia. Hanya Allah lah pemilik kebenaran. Terima kasih sudah menjadi peserta yang baik. Nah, sebelum kita tutup, siapakah yang akan memimpin doa penutup? Saya Ibu. Oke, Bu Dewi, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Swastri yang sudah luar biasa memaparkan materi kita pada hari ini. Sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ya Bu, apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa membekas, bisa kita pahami bersama, bisa
kita terapkan nantinya di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kembali kepada ibu-ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.